Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Oktavian Ramadhani dari kelas 11 TKJA. Sekarang saya akan melakukan praktek perintah pada command prompt. Pertama kita ketik dulu di sini, di mana ya? Oh, ini ada command prompt. Kita buka. Nah, lalu kita lakukan perintah yang pertama adalah cd. CD atau change directory pada CMD digunakan untuk berpindah dari satu directory ke directory lainnya dalam struktur sistem file komputer. Misalnya, jika Anda ingin berpindah ke directory dokumen, Anda dapat mengetik cd dokumen. Dan untuk selanjutnya ada perintah cls atau clean screen. Sesuai namanya, perintah ini digunakan untuk membersihkan isi tampilan CMD atau menghapus riwayat perintah sehingga halaman CMD menjadi bersih. Dan yang ketiga adalah perintah cls slash tanda tanya. Oh, pakai spasi. Nah, perintah ini digunakan untuk menghapus isi tampilan CMD atau menghapus riwayat perintah sesuai kebutuhan. Nah, untuk perintah keempat ada dir spasi slash tanda tanya. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan atau panduan tentang cara menggunakan perintah dir. Ini menampilkan opsi dan sintaksis yang dapat digunakan dengan perintah dir. Untuk perintah kelima ada ip config. Nah, ip config di sini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan pada komputer yang sedang dijalankan. Informasi yang ditampilkan ada berupa alamat IP, terus netmask, gateway, default, dan informasi lainnya terkait koneksi jaringan. Untuk perintah ke-6 ada ip config spasi slash all slash all. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi rinci tentang semua konfigurasi jaringan yang terhubung ke komputer kita. Dan untuk perintah ketujuh ada ip config spasi slash tanda tanya. Untuk perintah ip config slash tanda tanya ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan dan panduan tentang cara menggunakan perintah ip config ini. Ini akan menampilkan opsi dan argumen yang dapat digunakan dengan perintah ip config untuk mendapatkan informasi yang spesifik tentang konfigurasi jaringan. Untuk perintah ke-8 ada ip config spasi slash release. Nah, perintah ini digunakan untuk melepaskan semua alamat IP yang saat ini dialokasikan kepada komputer atau perangkat jaringan yang sedang digunakan. Nah, ini berguna ketika Anda ingin memperbarui atau mereset koneksi jaringan Anda, atau jika Anda mengalami masalah pada koneksi dan perlu melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Untuk perintah ke-9 ada ip config spasi slash training. Untuk perintah ini digunakan untuk memperbarui dan memperoleh kembali alamat IP dari server DHCP yang terhubung ke jaringan. Ini berguna untuk Anda saat ingin memperbarui konfigurasi jaringan Anda atau setelah menggunakan perintah ipconfig/release. Untuk perintah ke-10 ada ip
display DNS. Nah, untuk perintah ini berguna untuk melihat informasi DNS yang disimpan dalam cache komputer Anda, termasuk alamat IP yang terkait dengan nama domain yang telah diakses sebelumnya. Untuk perintah ke-11, di sini ada IP config /plus DNS. Nah, untuk perintah IP config /plus DNS ini digunakan untuk menghapus atau mengosongkan cache DNS yang disimpan pada komputer. Untuk perintah ke-12, di sini ada IP config /register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk meminta komputer Anda untuk mendaftar atau memperbarui entry DNS yang terkait dengan komputer Anda di server DNS yang digunakan dalam jaringan. Untuk perintah ke-13, di sini ada ping IP. Kita ketik ping 172.16.11.17. Nah, perintah ping pada CMD ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket data ke tujuan tertentu seperti alamat IP atau nama domain, dan kemudian menunggu balasan dari tujuan tersebut. Untuk perintah ke-14, di sini ada net start. Perintah netstart ini sangat berguna untuk memantau koneksi jaringan, mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang menggunakan koneksi internet, memeriksa status port, dan mendeteksi potensi masalah jaringan. Ya, kita tunggu dulu sampai beres. Dan untuk perintah ke-15 ada tracer. Nah, perintah tracer ini digunakan untuk melacak rute yang diambil oleh paket data saat melakukan perjalanan dari komputer Anda ke tujuan tertentu. Hasil dari perintah ini menunjukkan daftar titik-titik yang dilalui oleh paket data saat bergerak menuju tujuan, serta waktu yang diperlukan oleh setiap titik untuk merespon. Dan untuk perintah selanjutnya atau perintah ke-16, di sini ada pet ping. Pet ping di sini dilakukan untuk melakukan trace route ke tujuan yang ditentukan seperti halnya tracer, tetapi kemudian juga mengukur latensi atau ping ke setiap hop dalam rute tersebut. Hasil dari pet ping memberikan informasi yang lebih rinci tentang kualitas dan kinerja setiap hop dalam rute koneksi jaringan. Untuk perintah selanjutnya atau perintah ke-17, di sini ada ns lookup. NS lookup di sini digunakan untuk melakukan pencarian DNS untuk mendapatkan informasi tentang nama domain atau alamat IP yang diberikan. Untuk perintah ke-18, di sini ada net sh. Nah, untuk perintah ke-19 di sini ada root. Perintah ini sering digunakan dalam pengaturan jaringan yang lebih canggih atau saat melakukan troubleshooting jaringan yang mengarahkan lalu lintas jaringan dengan cara yang diinginkan. Untuk perintah terakhir atau perintah ke-20, di sini ada net. Nah, net di sini sangat berguna untuk administrasi sistem jaringan Windows, terutama dalam konteks manajemen jaringan, sumber daya bersama, pengguna, grup, dan layanan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembicaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.